Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang proyek pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI pada pemantauan kualitas air. Yang melatar belakangi dari adanya proyek ini yaitu diantaranya yaitu disebabkan adanya polusi air yang menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga ekosistem dan kesehatan manusia. Yang kedua yaitu adanya deteksi polusi air tersebut memerlukan metode yang akurat, cepat, dan efisien. Dan integrasi AI, algoritma, optimasi, dan robotika yang dapat memberikan solusi yang inovatif. Tujuan dari adanya proyek ini yaitu yang pertama yaitu untuk mengembangkan sistem berbasis robot untuk deteksi polusi air secara otomatis. Yang kedua itu tujuannya menerapkan teknologi AI untuk analisis dan pengembalian keputusan. Yang ketiga yaitu menggunakan algoritma dan genetika untuk optimalisasi solusi. Berikutnya yaitu skema konsep dari proyek ini. Yang pertama ada robotika yang berfungsi sebagai pengumpul data kualitas air tersebut. Yang kedua yaitu ada algoritma genetika. Fungsinya yaitu pergerakan robot dan pengumpulan data. Lalu yang ketiga ada artificial neural network atau ANN yang berfungsi untuk mengenali pola dalam data. Lalu ada logika fuzzy, fungsinya untuk menangani ketidakpastian atau data yang tidak eksak. Dan kelima yaitu ada klasifikasi naive Bayes, fungsinya itu memberikan keputusan akhir. Integrasi dari teknologi AI yang digunakan ini yaitu yang pertama untuk pengumpulan data. Robot yang digunakan bergerak ke lokasi yang dioptimalkan oleh algoritma genetika untuk mengumpulkan sampel air. Selanjutnya, sensor robot tersebut membaca parameter kualitas air, baik itu pH, oksigen, keruhan, dan lain-lain. Yang kedua, analisis data, ANN atau Artificial Neural Network, memprediksi kualitas air tersebut berdasarkan data yang dikumpulkan. Parameter dari ANN dioptimalkan menggunakan GA atau algoritma genetika. Hasil dari analisis ANN diterjemahkan menjadi penilaian kualitas menggunakan logika fuzzy. Selanjutnya, klasifikasi dan pengambilan keputusan dilakukan oleh naive Bayes untuk berdasarkan kategori tertentu. Kombinasi hasil dari ANN, logika fuzzy, dan naive Bayes memberikan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Dan keempat, iterasi dan optimalisasi yang dilakukan oleh GE, algoritma genetika, terus diiterasi untuk mengoptimalkan setiap komponen sistem. Sistem belajar dari data baru untuk meningkatkan performa secara berkelanjutan. Selanjutnya fitur-fitur utama dari robotika itu sendiri yaitu yang pertama robot berbasis drone air atau berbentuk kapal dilengkapi sensor kualitas air untuk mendeteksi pH, DO, atau turbidity. Yang kedua navigasi otomatis dengan GPS. Selanjutnya fitur menghindari rintangan menggunakan sensor ultrasonik. Kapasitas untuk mengambil sampel air itu sendiri. Elemen yang pertama itu ada sensor. Sensor itu sendiri dari sensor pH, sensor suhu. pH sendiri untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan. Yang kedua sensor suhu, itu memantau suhu air yang berpengaruh pada ekosistem air tersebut. Yang ketiga ada sensor keruhan atau turbidity untuk menilai kejernihan air. Lalu terakhir yaitu sensor DO atau dissolved oxygen. Fungsinya mengukur kadar oksigen terlalu dalam air, penting untuk kehidupan akuatik itu sendiri. Selanjutnya yaitu motor listrik atau propeller yang fungsinya memungkinkan gerakan maju, mundur, dan berputar dari robot tersebut. Lalu ada GPS modul, fungsinya untuk menentukan lokasi dan memastikan robot tetap berada di jalur yang benar. Lalu ada modul GSM atau LoRa,
Fungsinya untuk komunikasi jarak jauh jika robot bekerja di area yang sangat terpencil. Selanjutnya ada kapal atau fisik robot itu sendiri yang menjamin robot tetap terapung di atas air, berbahan anti air, dan selanjutnya ada baterai lithium sebagai sumber energi dari robot itu sendiri. Algoritma genetika, tugas utamanya itu ya mengoptimalkan berbagai aspek sistem seperti lokasi pengambilan sampel, parameter ANN atau artificial neural network, lalu pemilihan fitur data yang paling relevan. Hubungannya dengan komponen lain yaitu memastikan sistem bekerja secara efisien dengan menghasilkan solusi optimal, memberikan masukan terbaik ke model analitik dan prediktif lainnya. Selanjutnya ada Artificial Neural Network atau ANN, itu tugas utamanya menganalisis data kualitas air tersebut, baik itu pH, kekeruhan, suhu, dan lain-lain, untuk melakukan prediksi hubungannya dengan komponen lain, yaitu dengan parameter ANN tersebut dia optimalkan menggunakan algoritma genetika untuk menghasilkan performa terbaik. Output dari ANN digunakan sebagai masukan untuk logika fuzzy atau klasifikasi naive Bayes. Lalu selanjutnya ada logika fuzzy. Cara kerja dari logika fuzzy tersebut yaitu dimulai dari tahap fusifikasi. Pada tahap ini, data yang diperoleh dari sensor kualitas air diubah menjadi nilai fuzzy. Sebagai contoh, parameter kualitas air seperti pH atau kadar polutan, misal kadar logam berat, akan dikategorikan ke dalam nilai fuzzy seperti rendah, sedang, ataupun tinggi. Selanjutnya yaitu fuzzy rules. Sistem logika fuzzy menggunakan aturan berbasis if then untuk membuat keputusan. Setiap aturan fuzzy mendefinisikan hubungan antara variabel input dan output. Lalu selanjutnya itu ada inferensi fuzzy. Pada tahap inferensi, aturan-aturan fuzzy diterapkan untuk menghasilkan hasil keputusan berdasarkan input yang telah fusifikasi. Proses ini menggabungkan aturan-aturan yang ada dan menghitung derajat keanggotaan untuk setiap output berdasarkan input yang diberikan. Selanjutnya ada proses defusifikasi, dilakukan masih dalam bentuk nilai fuzzy. Pada tahap defusifikasi, setelah sistem mengubah hasil keputusan fuzzy kembali menjadi nilai trips atau nilai tunggal yang pasti untuk tindakan selanjutnya seperti peringatan atau rekomendasi pengolahan. Lalu yang terakhir yaitu output dari sistem logika fuzzy adalah keputusan atau rekomendasi berbasis kualitas air. Dengan menggunakan aturan fuzzy dan hasil defusifikasi, sistem akan menentukan apakah air tersebut memenuhi standar atau perlu dilakukan tindakan tertentu. Selanjutnya ada naive Bayes, yaitu pembuatan model melatih model naive Bayes. Perlu dataset history yang berisi data kualitas air tersebut. Pelatihan model naive Bayes menghitung probabilitas awal untuk setiap kategori kualitas air, baik, sedang, buruk, berdasarkan distribusi kelas dalam data latihan. Prediksi kualitas air ketika data baru dikumpulkan oleh robot, misal pH 7,5, DO 80, algoritma naive Bayes akan menghitung probabilitas untuk masing-masing kelas, baik, sedang, ataupun buruk. Kelas dengan probabilitas tertinggi akan menjadi prediksi untuk kondisi kualitas air. Evaluasi dan pelaporan hasil klasifikasi di sistem akan memberikan laporan apakah kualitas air berada pada kondisi baik, sedang, ataupun buruk. Jika kondisi buruk terdeteksi, sistem dapat memberikan rekomendasi atau peringatan untuk tindakan lebih. Manfaat naive Bayes yaitu klasifikasi cepat untuk sistem pemantauan real time. Selanjutnya yaitu manfaat proyek ini sangat bermanfaat bagi lingkungan, yaitu sebagai pemantauan kualitas air di sungai, danau, ataupun industri secara real time, deteksi pencemaran secara cepat, efisiensi dengan robotika mengurangi waktu biaya pengambilan sampel yang manual, akurasi, kombinasi metode meningkatkan prediksi dan klasifikasi kualitas air, mendukung untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Jadi sangat rekomendasi untuk mempercepat dalam deteksi pencemaran air. Terima kasih.